alur cerita drama sosiologi adjudikasi yang berjudul Pembunuhan Berencana Siswa-siswi SMA. Pada pagi hari saat di sekolah, Andika Putra Tania mendapat panggilan dari pihak sekolah. Namun mereka tidak tahu alasan mengapa mereka dipanggil ke ruangan Kepsek. Sesampainya di ruangan, mereka langsung menghadapi Kepsek dan langsung mendapatkan teguran atas perbuatan yang mereka lakukan. Lama kemudian, mereka menanyakan satu persatu teman kelas mereka atas kejadian tersebut. Lalu salah satu murid wanita memberitahukan kepada Tania bahwa pelaku yang sudah memberitahu atau melaporkan mereka ke Kepsek adalah Ananda Hekli, ketua OSIS. Ananda ini adalah salah satu murid teladan sekolah. Gue juga bingung kan. Gue ada rencana, gimana kalau kita bunuh dia aja. Cara dia udah hancurin nama baik kita di sekolah maupun di keluarga. Wah, ini gila sih, tapi gue suka. Gue ikut deh. Gue sih nggak mau ikut-ikutan ya. Kalau gak mau, lo yang bakal gue bunuh sama si Ananda. Woi, lo ngapain di situ? Langsung aja nguping juga. Berani-beraninya lo dasar cewek gak guna. Gue gak sengaja cuma denger pembicaraan kalian. Lepasin gue. Kalau lepasin lo mau gue bunuh juga? Gue gak mau. Gue bakal bongkar niat jahat kalian. Lalu, Tan, tugas lo sekarang suruh Ananda di belakang sekolah. Ajak dia ke sini. Mau ngapain? Jadi gini, gue sama anak-anak mau ngadain festival musik. Gue butuh bantuan lo. Kenapa lihat di ruangan OSIS saja? Gak usah banyak bacot, ikut aja. Lo kenapa? Lo nyesal? Iya, gue nyesel. Yuk cabut aja yuk. Selamat sore pemirsa, tanggal 8 Maret terjadi pembunuhan berencana di mana seorang pelaku pembunuhan ini masih duduk di kursi pelajar. Tak sendirian, pelaku pembunuhan ini terdiri dari 3 anggota, di antaranya dilibatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan berinisial AS, PA, TN. Maraknya pelaku ini membunuh teman kelasnya sendiri yang berinisial AH. Silakan berdiri. Saya melakukan ini karena saya disuruh mereka berdua. Yang mulia, saya sebagai pengacara pelaku sangat mempercayai klien saya dan saya yakin beliau menyatakan kronologi yang sebenarnya dan menyampaikan dengan sejujur-jujurnya. Mohon izin berbicara Yang Mulia Hakim. Saya sebagai pengacara korban menolak keras kronologi yang disampaikan oleh saudara Andika, bahwa kronologi tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Saudari Salwa, jika Anda menolak pernyataan dari saudara Andika tidak benar, apakah Anda memiliki bukti? Saya memiliki bukti kuat berupa rekaman percakapan para pelaku serta barang bukti berupa rekaman CCTV dari gerbang gedung belakang sekolah. Saya mendapatkan bukti 1 dari tersangka Tania dan bukti 2 saya ambil langsung dari TKP kejadian.
Jika Anda memiliki bukti, silakan Anda tunjukkan bukti tersebut kepada saya. Kalian mau merencanakan apa untuk menjatuhkan si Ananda? Gue nggak tahu, gue juga bingung kan. Gua ada rencana nih. Gimana kalau kita bunuh dia aja? Dia udah hancurin nama gua, termasuk nama kalian di sekolah maupun di keluarga. Ini gila sih, tapi gue suka, gue setuju. Setelah saya melihat semua bukti, saya dapat menyimpulkan bahwa pelaku utama dalam kejadian tersebut adalah saudara Andika dan Putra. Namun pelaku Tania hanya diperintah oleh saudara Andika. Hal-hal yang meringankan tidak ada berdasarkan uraian yang dimaksud. Kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Andika Saputra dan Putra Arizki dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Cisarua Puncak yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andika Saputra dan Putra Arizki memutuskan: pertama, melanggar pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan hak atau melakukan hukum. Kedua, melanggar pasal 49, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga, menyatakan barang bukti dalam sidang tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atau perintangan penyidik atas nama Tania Nurrahma, maka terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup. Sangat mengharapkan dakwaan terhadap Andika dan Putra pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Itu yang sangat kami harapkan, hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Itulah satu-satunya yang kami harapkan. Silahkan berdiri. Mengadili menyatakan terdakwa Andika Saputra dan Putra Arizki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana hukuman mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara. Apakah Tania akan diberikan keringanan karena kejujuran dan melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan? Tuntutan hakim mulai dibacakan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tania Nurrahma dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara